selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman berada. Ini episode pertama kita nih. Iya. Ini episode pertama kita apa ya? Apa namanya? Kita acara apa sih ini? Acara apa ini namanya? Acara apa kita rencana kita buat podcast nih. Baru rencana nih. Rencana tuh udah disuting ya. Rencana kita buat podcast. Ini sampel berarti. Sampel. Nama kita apa sih Jam? Podcast kita? Podcast kita bakal bikin podcast kepedean. Oke teman-teman. Jadi podcast kepedean itu apa? Sebenarnya podcast kepedean sih isinya tentang apa sih, Cong? Iya, kita aja berdua ngomong iya, Jong. Pokoknya suka-suka kita. Kepedean, P dan D. Panji dan Dimas. Lo kenalin dulu, lu siapa? Nah, gue kan tadi udah Oh, namanya Panji, gue Iya. Dimas. Jadi di podcast ini isinya apa? Isinya ya suka-suka kita aja lah, podcast kita kan. Iya. Kita mau isi apa Lo kek? mau nonton juga jangan enggak apa-apa sih ya. Tapi harusnya nonton ya. Harusnya nonton. Tapi semoga apa yang kita sampaikan semoga ada manfaatnya sedikit banyaknya ya teman-teman. Sedikit sih kayaknya. Sedikit sih kayaknya. Sedikit banyaknya. Semoga sih banyak, Cong. Oke. Hari ini kita bakal ngebahas soal nih salah satu topik yang lagi-lagi ini, Cong. Iya, harusnya nih kalau nggak ada pandemi kita harusnya Jalan-jalan bukan? Bukan. kalau nggak ada pandemi kita berbuat dosa terus ya. Makanya suruh di rumah aja. aja. Jadi kalau biasanya zaman sekarang nih bulan-bulan ini kalau lagi nggak ada pandemi biasanya kita tuh udah mulai masa-masa masuk kampus, Cong. Iya, dan itu pasti dari maba ya. Maba baru itu bakal baru. banyak bertebaran di Jakarta dan sekitarnya ya, dan kota-kota besar. Jadi tapi karena selama pandemi ini kan libur. Libur. Nah, terus sekarang solusinya tuh apa tuh buat universitas tuh kalau ngadain tuh ya? Adain kayak ospek gitu-gitu. Ospeknya tuh berarti ospeknya yang berdigital ya. Digital. Jadi sekarang semua serba digital. Jadi semuanya pakai nggak ketemu. Jadi ketemunya lewat layar aja. Layar aja. Ngomel-ngomel juga bisa Cong dari jauh. Dari layar dari sana juga tetap aja. Kan cepat itu Cong kan yang ngomel-ngomel di layar itu kan. Sangat ngehits ya. Sangat ngehits ya. Banyak plesetannya juga itu. Waduh. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang ospek di masa sekarang. Kita akan mengingat juga masa-masa kita zaman dulu nih, Cong. Tahun umurnya dong, Cong. Gue masih muda, Cong. Ya, kalau gue nih saya ustadz juga. jadi kita bakal mengingat masa-masa kita zaman dulu waktu kita bandingkan dengan ospek zaman sekarang, Cong. Iya, Cong. Nah, tuh dulu kalau maksudnya ospek zaman lu dulu tuh kayak gimana, Cong? Gue kalau gue pribadi nih ya, dulu pertama kali mikir kata ospek, Cong. Takut nggak lo? Takut, Cong. Takut ya. Karena pikiran gue kayaknya ospek itu disiksa, Cong. Iya. Tapi Padahal enggak begitu juga. Nggak begitu. Tapi berarti ada. Dong. Nggak begitu juga. Berarti ada ya. Tapi disisanya bukan fisik, Cong. Cuma kita kan mungkin biasa SMA kan enggak bagi gue sih SMA kan kita kan enggak ngerasain hal itu, Cong. Waktu masuk SMP ke SMA itu kan enggak ada ya. Ya orientasi sih ada, tapi kan enggak pasti beda ya. Iya, enggak seperti kita bayangin kalau kita dulu kan sering kalau nonton berita atau apa kan kayak kejadiannya kalau ospek tuh entah kekerasan, entah apa gitu ya. Ya info buat teman-teman sih dulu nih gue sama Dimas ini satu fakultas ya dulu ya kita ya. Kita kan fakultas psikologi ya. Kayaknya, Cong. Kan kayaknya. Ijazahnya psikologi kok, ya kan. Nah, dan teman-teman tuh kalau di psikologi kan banyakan cewek ya. Jadi otomatis ospeknya sih harusnya nggak terlalu keras karena banyakan cewek. Nah, gue nggak tahu kalau di fakultas ekonomi atau hukum atau fikom itu kan banyakan cowok dan beragam-ragam ya. Itu perlakuannya pastinya berbeda. Tapi gue nggak tahu sih kayak apa gitu. Nah, dulu kalau psikologi gimana, Jong? Psikologi gue dulu ingetnya kalau kita dulu kuliah di kita ya. Kayaknya rata-rata kalau gue pikir setiap kampus mungkin sama, Cong. Jatuhnya mungkin 3 harian mungkin ya. 3 hari ya pasti kegiatannya. Kayaknya 3 hari mungkin. Kalau dulu waktu zaman kita tuh hari pertama kita ngumpul bareng dengan semua fakultas ya. Oh, di aula. Di aula. Terus jadi ada apa tuh namanya kalau yang kita diceramahin tuh namanya apa, Cong? Diceramahin itu apa namanya? Seminar. Seminar apa sih yang kita nangis dulu? Oh iya, dulu kayaknya kita pertama kali masuk itu ada kayak ini, Cong. ISQ ya, Cong. ISQ yang masuk ISQ itu tadi ikut gua. Jadi hari pertama itu kita tuh kayaknya dulu kampus ya, universitas yang bikin ya. Jadi bukan fakultasnya masing-masing. Tapi pas di hari kedua baru kita masuk ke fakultasnya masing-masing. Fakultas masing-masing. Jadi pisahin ya. Tapi ingat ya, Cong, waktu kita ke zaman ospek itu kita tuh datang jam berapa, Cong?
Jam 6 kali ya pas Jam 6 udah hari itu, gue dari rumah tuh jam 5 Cong udah jalan. Oh iya, inget gue waktu dulu tuh teman-teman kita tuh datang nggak boleh pakai motor. Jadi di radius 1 kilo atau 2 kilo dari kampus tuh kita udah dijagain. Bisa lu naik angkot, angkotnya tuh berhentiin lu, diliatin ada anak yang ikut ospek nggak, kalau nggak suruh turun dulu gitu. Kalau nggak suruh jalan kaki lah ya. Suruh jalan kaki, nggak boleh kita kendaraan. Kalau nggak sih waktu dulu gue jadinya karena kampus deket mall, ini ya nggak perlu sebutin lah ya. Iya. Nah gue parkir di situ, akhirnya gue dari situ naik angkot lagi gitu. Jadi gue titip dulu motor di parkiran mall gitu. Kalau lu naik angkot emang Cong ya? Gue dulu emang naik angkot Cong. Emang lu susah sih Cong. Iya. Sialan nih. Jadi dulu gue naik angkot, jadi jalan rumah jam 5 sampai kampus tuh sekitar jam 6 kurang. Karena kita kan takut Cong, dulu kan kita mikirnya kalau gue telat takutnya gue nanti diapain nih, kan belum ada bayang apa-apa Cong. Kita tahu suruh push up lu ya. Kalau cuma disuruh push up doang sih nggak apa-apa Cong. Kalau di yang lain kan kita kan waduh. Suruh gali kuburan. Jadi kita tuh jadi takut, jadi dulu gue prinsip gue jadi wah gue harus datang pagi-pagi nih. Memang harus on time sih. Harus on time. Jadi supaya kita nyari aman karena kita nggak tahu gambarannya tuh seperti apa. Nah, terus dulu tuh kan kalau misalnya sebelum ospek hari-hari kita datang tuh teman-teman, kita pasti ada satu hari atau beberapa hari sebelumnya tuh satu hari kita harus datang untuk ada apa sih Cong? Oh ini kayak kita disuruh bawa-bawaan apa? Bawaan apa, besok harus pakai baju apa? Kegiatannya apa aja lah 3 hari ya. Kalau nggak salah dulu kita tuh 2 hari sebelumnya Cong, apa 3 hari sebelumnya kita disuruh datang ya. Datang dulu terus kita ada di satu ruangan. Terus dikasih tahu, dikenalin panitia segala macam lah. Nah itu dulu tuh lucu-lucu juga tuh kalau masalah apa nama-nama barang yang harus dibawa. Kita harus mikir kan, nggak cuma misalnya suruh bawa aqua, nggak gitu, tapi dengan kata-kata lain gitu. Tapi kayaknya pasti masih tuh Cong. Masih kayak gitu. Masih. Ya? Coba kita tebak-tebakan nih Cong nih. Kita ngomongin barang-barang nih gitu aja. Minuman kita kadang sudah bawa ya. Minumannya yang dijaga atau minumannya yang dijaga sama pemerintah apa? Apaan? Minuman apaan? Aqua. Oh. Apaan? Minuman cap badak. Oh, badak itu kan harus dilindungi Cong. Iya kan? Terus kita sudah bawa minuman anak yang suka gedugem. Minuman apa dis? Klub Cong, klub air mineral klub. Oh. Jadi itu kadang kita membuat otak kita tuh itu Cong. Harus mikir ya. Harus mikir. Tapi kalau dulu kan belum ada Google gitu ya. Nah, kalau sekarang bisa gampang kali ya. Kan pasti tinggal. banyak orang yang bikin kisi-kisi atau apa artikel di internet lah ya. Internet. Pas dulu kan nggak ada kita yang mikir ya. Mikir. Dulu kita disuruh bawa apa dulu? Dulu kayak gue seingat gue tuh yang gue masih ingat cuma sudah bawa sayur basi, biasa asem lah. Oh iya, sayur asem. Itu yang terus bikin nemtek Cong. Oh iya tuh. Warna dan bentuk udah ditentuin, kita harus bikin sekreatif mungkin. Kadang-kadang juga ada ditempelin foto kita juga, ada juga yang kayak gitu kan, biar lihat wajahnya gitu. Nah, terus itu juga suatu kalau dulu sih gue juga ada kayak adek gue dulu ya, yang repot tuh bukan kita sebagai siswanya keluarganya biasanya keluarganya juga repot, orang tuanya. Kadang-kadang ini apa sampai kesel sendiri orang tuanya, ya mungkin nggak jauh beda sama anak zaman sekarang tuh yang sekolah online. Nah anak yang sekolah online ibu bapaknya yang pusing. Nah itu sama juga kayak dulu tuh, kayak gitu tuh. Jadi bener dulu sama gue ngerasain juga Cong, banyak juga mungkin yang kayak gitu keluarganya orang tuanya nelfon saudara Cong, ini apa ya maksudnya apa gitu ya. Oh jadi boleh juga nih teman-teman nih yang lagi nonton, coba komen nanti di bawah kira-kira waktu zaman kuliah ospek bawaannya apa aja nih. Dan yang itu yang misalnya bener-bener nggak kepikiran lah itu tuh. Yang aneh-aneh apa ya, gitu yang nggak kepikiran kan. Jadi gue pikir sih sebenarnya lucu-lucuan Cong. Tapi kadang memikirkan ini juga Cong, kerja keras dan berpikir Cong. Jadi sini tuh tes EQ juga sih ya kali ya. Kalau EQ lu jongkok, nah itu nggak nemu-nemu lu. Lu malah nggak datang yang ospek. Tapi waktu gue aman Cong. Amannya karena jadi gue bawa semua yang disuruh Cong. Apa aja emang? Terus saya semua komplit gitu. Iya komplit. Saya ingat gue tuh nggak kena hukuman Cong. Gue bisa begitu sih. Tuh nyantek di mana? Enggak kan gue pinter. Jadi singkat gue tuh gue aman, gue nggak dihukum. Bagus juga tuh. Nah terus kalau pas udah ospek tuh kan apa sih tuh yang lu rasain pas lu datang gitu kan, lu ngerasain waduh gue diapain nih? Ya biasa Cong, kalau zaman dulu kan kalau kita baru datang namanya senior kan ya tahu lah Cong lah. Ya. Jadi saat misalnya lu nggak masalah bakal jadiin masalah juga sama mereka ya kan ya. Jadi ya kadang kita dicari-cari Cong. Dicari-cari kesalahannya dicari-cari kadang-kadang kesalahannya ada. Tapi kalau gue pikir semuanya tanpa ada kekerasan fisik Cong.
Ya, kalau mental ya bagi gue wajar lah. Mental dari masa SMA ke kuliah, ya kalau mental mah kita mau dimarahin atau di ojok-ojok sedikit ya nggak apa-apa, asal jangan fisik, Cong. Bagi gue sih normal-normal aja, Cong. Bagi gue ya seru-seruan aja lah. Berarti kalau mental tuh otomatis lebih cenderung ke verbal gitu. Iya, lebih. Tapi juga jangan yang ngata-ngatain, Ya, Cong. maksudnya ada batasnya juga. Ya, Jadi jadi lebih cenderung ke verbal berarti ya. Soalnya ketegasan atau kayak apa ketegasan. Karena kan bagi gue kenapa begitu? Karena kan dari fase masa dari SMA ke kuliah kan nanti kan kita juga bakal melalui hal-hal yang berbeda, Cong. Juga sih ya. Jadi kalau kita nanti bahasa kasar kita kuliah kan nanti kan kita adalah kuliah kita kan udah nggak kayak zaman SMA ya, harus masuk jam segini mulu. Kalau kuliah kan mau kuliah kayak mau kagak kayak itu kan urusan kita ya. Ada yang ngurus gitu, Jadi wajar aja, tapi gue sih kalau bagi gue sih ospek itu orientasi gitu ya, masa baru ke lingkungan baru sih, waktu gue sih emang harus ada sih, asal jangan sampai ada kekerasan fisik sih. Ya sih benar sih, tapi nah mudah-mudahan sih makin kesini makin hilang ya citra negatif ospek itu. Jadi kekerasan lah. Jadi gitu benar-benar memang mengenalkan lingkungan kampus tuh seperti apa, fakultas yang kita masukin tuh kayak apa. Lu gitu. pernah nggak mikir? Coba kita pertama kali masuk nih kampus, lu kenapa dulu ngambil psikologi? Dulu gue ngambil psikologi, Cong ya. Gue pikir tuh dulu tuh kagak ada hitung-hitungannya, Cong. Sama gue inget tuh gue waktu disuruh maju sama dekanat kita, kepala dekan itu fakultas kita gitu, gue dengan mudahnya ngomong karena milih psikologi ya karena nggak ada hitung-hitungnya. Ternyata salah, Cong, kata dosen gitu. Ternyata tuh banyak banget matematikanya, statistik ya terutama gitu kan. Wah itu gila banget sih emang. Jadi kalau bagi gue, jadi kita mau kemana pun pasti bakal ada ketemu angka, Cong. Iya yang ngomong. Jadi bakal ketemu angka. Jadi apa ya bagi gue sih, kalau tadi kalau ospek sih bagi gue sih normal-normal aja sih. Jadi nggak usah terlalu yang dipikir. Bagi gue mungkin kalau ada kekerasan mungkin nggak semuanya, mungkin oknum, Cong. Oknum ya, jadi nggak semuanya, jadi nggak bisa digeneralisasikan lah gitu ya. Mungkin ada orang-orang memang yang kadang kan secara nggak sadar mungkin kan ada yang pengen sok-sokan, Cong. Iya, pengen dianggap, pengen dilihat, pengen dihargai, tapi kebablasan. Nah terus tadi juga apa namanya, kalau pas saat kita ospek itu kan ini senior yang cakep-cakep mana, yang cantik dan ganteng, pasti kita cari-cari kan tuh. Jadi kadang buat kita yang jomblo tuh kadang jadi ada yang biro jodoh, Cong. Iya biro jodoh ya, jadi incer-inceran. Kita tahu-tahu setelah ospek tuh ini sama ini pacaran gitu kan, kita kaget tuh, lu gila keren lu bisa pacaran sama senior lu. Aduh, aman dong lu. Tapi bener, Cong, itu apa banyak terjadi abis ospek pacaran sama senior atau JF. Tapi biasa senior, Cong, yang deketin junior, Cong. Tapi kan lu kayaknya yang punya pengalaman dulu ya. Yang mana, Cong? Panitia yang cari kecengan lu gitu. Mata lu jeli banget ya. Oh iya. Gue ini turunan kayak lawar, kalong. Kalong dia. Jadi biasa itu apa ya? Nggak tahu ya. Mungkin kalau kita sebagai senior gitu, kalau kita sebagai senior ya kita pernah juga, Cong, ngalamin jadi panitia ya, panitia ospek. Mungkin kita ngeliat teman-teman kita kayaknya aduh nggak ada yang ini nih gitu. Apa udah bosan kali rata itu lu gitu. Bisa jadi. Nah, selain kita apa namanya tadi mutar plus fakultas, kita kan juga lingkungannya kan, misalnya di kampus itu ada musolahnya di sebelah mana, atau masjidnya sebelah mana, kantin sebelah mana. Itu kan juga berguna saat nanti kita masuk tuh udah nggak kagok kan. Betul. Lingkungan seharian kita nantinya gitu. Jadi bagi gue bayang sih, gue sih nggak tahu kayak kemarin kan lagi pandemi nih, Cong. Lagi pandemi terus secara nggak langsung ospeknya kan lewat Zoom, Cong. Itu bakal nanti pas masuk diulang lagi apa nggak kalau menurut lu? Kalau menurut gue sih enggak deh kayaknya, menurut gue. Mungkin itu kan nanti kan setelah ospek ini kan pasti kan nanti ada acara vokal sendiri tuh kayak LDK dan macam-macam. Mungkin nanti di situ kali. Tapi yang jadi pertanyaan gue cuman ini, Cong. Kalau sebenarnya kita setelah ospek itu salah satunya adalah untuk mengenal lingkungan. Nah, gitu bagaimana lingkungan kampus kita? Makanya tadi gue bilang itu mengenalnya kan nggak bakal. Ya mungkin harusnya itu dipikirin sama pihak universitas gitu. Mungkin dia bikin video atau footage gitu, dikirimin ke maba-maba baru itu, mahasiswa baru itu ya kan. Jadi biar ini kantinnya nih musolanya sebelah sini gitu. Jadi mereka pasti ada gambarannya. Walaupun pasti kita sebelumnya udah muter-muter dari tahu ya, tapi misalnya kan lebih jelas gitu lah. Jadi ada pembekalan dari pihak kampusnya sendiri gitu. Jadi makanya gue bikin kemarin tuh gue lihat lewat Zoom
Jadi gimana gitu maksud gue tuh gue belum nyampe Cong gimana ininya loh. Tapi kalau balik lagi tadi ke omongan awal masalah tadi yang ospek Zoom terus ada kekerasan secara verbal gitu. Tapi dulu kita nggak nemuin hal kayak gitu sih ya sebenarnya ya. Ya mungkin itu juga di kampus lain juga mungkin ada. Tapi nggak terekspos kayak yang di kasus viral di medsos ya. Makanya tadi gue bilang kalau misalnya selama kita ngejalanin waktu kita ngalamin ospek, kita sih bagi gue sih wajar-wajar aja, nggak ada yang aneh-aneh tuh nggak ada sih. Ya kalau misalnya diomel-omelin sedikit ya diomel-omelin wajar gitu, nggak ada yang sampai wah lu ini enggak sih, biasa aja kita ngalaminnya. Makanya kadang-kadang balik gue bilang kalau misalnya ada orang yang sampai mukul, sampai kadang ada juga loh Cong, bukan panitia Cong. Nah terus iya. Jadi nyelinap gitu. Iya, jadi ya malah yang nyulik atau yang ngerjain itu malah ya bukan panitianya tapi pernah kasus kayak gitu ya, bener ya. Ada ya, jadi diumpetin lah istilahnya gitu jadi bukan panitia tapi ikut-ikutan lah bahasa kasarnya gitu. Mungkin mereka pengen jadi panitia tapi nggak diajak kali. Oh makanya masuk BEM. Nanti saat itu mungkin episode kita adalah bahas tentang organisasi kampus juga ya, mungkin boleh juga tuh ya diomongin ya. Makanya kita bilang jangan sampai nggak nonton nih podcast ini Cong nih. Podcast yang biasa aja lah, yang nggak gimana juga. Ya mudah-mudahan sih. Tapi mudah-mudahan sedikit banyak gue bilang. Sedikit banyaknya ada nilainya, ada manfaatnya kan. Buat kita pribadi dulu Cong. Iya sih. Buat mengingat-ingat masa lalu. Jadi sebenarnya kita bikin podcast ini tuh ada 3 sasaran kita. Yang pertama itu buat mahasiswa baru tuh gambarannya tuh ospek tuh kayak gimana sih ya kan. Yang kedua yang ngejalaninnya mahasiswanya itu sendiri. Jadi biar mungkin ya harusnya tuh ada pemikiran baru, soalnya tadi kalau zaman sekarang tuh harusnya gimana ngelola organisasinya atau perkenalan kampusnya. Yang ketiga ya kayak kita gini. Jadi bayangin zaman dulu lagi, ingat zaman kuliah, zaman manis yang pahit-pahit ya, yang pahit ingat. Masih ingat makan di kantin 5.000 udah kenyang, enggak? Zaman sekarang 5.000 aqua doang, enggak boleh sebut sama ya. Ya gitu. Jadi terakhir tuh kesannya lu kesimpulannya lah. Ospek tuh zaman sekarang gimana sih, ada perubahan emang lu kekeras jadi enggak atau emang masih kayak gitu-gitu aja? Kalau kata gue sih ospek kayaknya ke sekarang dari dulu sampai sekarang kayaknya malah gue kayak lebih baik loh Cong. Dibanding zaman dulu. Jadi tuh kesan stigma itu kalau kejam, keras, kasar. Udah enggak sih kata gue sih. Makin menurun ya, makin menghilang lah intinya. Jadi kayak sekarang ospek itu kayaknya benar-benar senang-senang aja sih. Iya. Cuma dibumbui sedikit dengan keseruan-keseruan ya, bawa makanan yang aneh-aneh sedikit. Iya. Ya dimarah-marahin sedikit supaya lebih dekat dengan seniornya Cong. Jadi bukan yang langsung salah dikit lu langsung disuruh push up, suruh ini, suruh itu. Wah, kayak militer gitu. Jadi enggak gitu. Enggak ini. Jadi buat teman-teman sih, bagi gue sih dari dulu ke sekarang kayaknya lebih baik sih, Cong. Iya, sebenarnya biar enggak ada rasa dendam juga antara mahasiswa baru dan mahasiswa senior. Kadang itu menjadi masalah, Cong. Kalau kita nyiksa gitu, bahasa kasarnya kita nyiksa kan mau nggak mau nanti kan ada psikologisnya. Gue dulu disiksa nih, berarti gue bisa tahun depan gue harus jadi panitia kayak gitu juga gitu ya. Itu jadi buruk ya jadinya ya. Nah semoga sih teman-teman nggak nyontoh hal yang udah pernah jelek dilakuin lah gitu ya. Jadi bagi gue itu tadi lah, buat ospek mah intinya pokoknya kita have fun aja, seneng aja lah. Fun aja ya. Seneng aja, have fun aja. Kalau sekarang pakainya lewatnya Zoom, ya nikmatin aja lah. Mau aja. Gimana emang. Lagian tau juga nanti kalau misalnya lu kasar sama junior lu bakal sekelas kali. Iya. Lu kan pasti ngulang. Lu pasti ngulang. Gak mungkin dong. Gak mungkin. Emang lu pinter? Biasa aja. Emang lu kata kuliah semulus itu? Enggak, karena kuliah itu kalau nggak ngulang tuh ada yang kurang, Cong. Oh iya. Kita ini aja, kita membenarkan. Pembenaran aja. Pembenaran yang salah ya. Tapi ya emang pasti begitu sih ya, walaupun 1 atau 2 gitu ya, nggak mungkin lah nggak ngulang. Ya mungkin ada juga sih nggak ngulang yang pintar banget ya. Yang pintar banget kan ya yang ngulang lah, jangan ngulang sekali lah. Lu nggak bisa deketin ini ya junior yang mana yang incar lah, kelas-kelasan. Kadang ada lucu gini, Cong. Sebenarnya nilainya nggak ngulang nih, Cong, tapi lolos ya. Tapi dia tahu di situ ada mahasiswa yang diincer, dia ngambil lagi, Cong. Aduh, itu gue gak ngalamin kayak gitu sih gue dulu. Kan ada juga gitu, wah gue nggak ngulang nih, wah namanya gue udah B nih, gue mau dapat A lah, padahal A-nya gue dapat dia doang, nggak deketin situ. Udah ngulang nggak dapet lagi, Cong.
Kasian juga sih. Jadi- itu ngeluarin apa buang-buang waktu sama uang tuh kalau gitu, Jong. Dulu kan kalau zaman kita masih murah, Cong. Dulu kita masih sistem SKS. Oh iya, kalau sekarang kan paket ya. Karena kan rata-rata mungkin kampus sistemnya paket ya. Paket ya, jadi mahal. Mahal. Jadi apa ya, lebih inilah bagi gue sih kalau ngomongin ospek apapun ya tadi lah balik lagi pokoknya asal nggak ada kekerasan, asal nggak ada yang berlebih-lebihan sih baik-baik aja sih tetap. Nah, berarti yang terakhir nih kalau kayak gitu kesimpulannya tuh ospek tuh masih diperluin gak sih zaman sekarang? Bagi gue masih lah. Masih lah ya, untuk kita di orientasi untuk pengenalan. Iya, organisasi itu ya pengenalan bukan kayak zaman dulu. Ya kelas-kelas apalagi yang viral itulah itu nggak penting banget sebenarnya sih buat kita tonton gitu ya, jangan ditiru lah. Pokoknya intinya jangan inilah jangan sampai mukul, jangan sampai ngata-ngatain yang nggak jelas itu, Jong. Berarti dulu istilahnya tuh kampus kita sebenarnya udah bener ya, Jong ya? Kampus kita bagi gue sih Udah cukup lah. Apa gue nggak tahu juga sih fakultas lain sih, Nah, iya, karena itu, kita fakultasnya banyak ceweknya Iya. gitu, sedang kita karena kita kan ini pasar kembang. pasar kembang ya, kita hama ya, laki-laki ya, kita hama ya bagi mereka ya. jadi apa sih ya itulah seneng-seneng aja lah. Jadi mau pakai Zoom kayak mau pakai apa kayak tapi intinya Iya sih. ini aja dinikmatin aja. Tapi bagi gue sih kayak nanti memang harus kalau sekarang masih pandemi gitu, besok mungkin kalau misalnya itu harusnya dulu setuju, Cong. Pihaknya kampus mungkin menyediakan video-video footage-nya, nih kantin iya, ini. buat pengenalan lah jadi istilahnya, jadi mereka nggak bingung juga atau nanti mau kemana, wah gue kantin kemana ya, wah malah naik angkot deh pulang, muter kejauhan. Jadi nggak mungkin juga. Nggak mungkin juga, gue kira dia naik angkot lagi keluar gitu. Jadi itulah, jadi kalau tadi ospek perlu nggak, kata gue masih perlu. Kalau menurut lu masih perlu? Ya gue sih perlu ya untuk pengenalan. Tapi buat teman-teman dong komen dong, kira-kira ospek masih perlu nggak nih buat lu? Kalau perlu apa enggak lu pikir Ya, alasannya dong yang logis ya. yang logis dong. Pokoknya kita di channel ini jangan sampai inilah ngata-ngatain ya. Iya. Pokoknya kita seru sudah lah. ada seru A tadi baik, ada seru B. Wah, gitu. Cong minum. Wah, kita hari ini disponsori oleh Oleh. Mama Papa. Apa? Aduh. Jadi belum buat ada sponsor ya. Jadi buat teman-teman dong nih, kalau yang punya ini kan sekarang banyak yang jualan, Cong. UMKM lagi Iya. tumbuh nih. Kita sih mendukung UMKM itu ya, mendukung. untuk Jadi- ketahanan ekonomi negara kita ya. Jadi buat teman-teman yang punya produk nih, waduh, iya dong. minuman, makanan, wah, boleh dong ditaruh-taruh di sini nih biar nggak kosong-kosong nih ya kan nih. Sepi. Sepi nih banget nih. Nggak ada cemilan 10, nggak ada juga, boleh lah teman-teman lah kalau kira-kira ya saudara atau siapa lah kalian sendiri boleh lah. Atau kalian punya kegiatan atau apa bisa share ke kami nanti. Boleh. Jadi kita ngomongin apa aja nih, Cong. Oh. Tapi ya, tadi gue bilang semoga positif lah ada. Iya, yang benar. positif ya, semoga positif dan suami tanggung jawab, Cong. Kalau masih suami apa pacar nih Oh, coba ya? Wah, itu iya. bahaya lagi tuh. Aduh, salah ngomong. Kemana-mana jadinya. Jadi- udah kayak segitu aja, Jong ya. Segitu untuk aja. episode kayak kita hari ini ya. Oke, ini sampai jumpa lagi di kita bakal upload rutin nih, Cong. Wah iya, semoga ya doain teman-teman. Ya. Semoga kita rutin Minta. seminggu, kalau bisa kita kalau rencana kita ngupload seminggu itu kita mau ngupload 10 lah, Cong ya. Lah banyak apa? Oh, Lu nggak kerjain lain lu. ini kerjaan gua nih. Kan nganggur. Saja pandemi kan. Iya. Aduh. Pas kita, buat YouTube aja lah kali jadi kaya kali. Kayak enggak gila iya. Aduh. Jadi sampai jumpa lagi di podcast kepedean. Jadi pede aja, Cong lah ya. Iya, mau apa ke ya? Jadi Mau muka lu kayak apa? Oke, mau kalau jadi di setiap kata gue sih di setiap lu pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang suka sih, Cong. Itu wajar lah. Aja sih. Isi apapun lah, jadi tetap pede aja dan jangan lupa selalu dengerin podcast Dia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab sendiri.